Dan juga ilmu ini akan betul-betul menjadi sumber kebahagiaan kita. Menjadi sumber kebahagiaan. Tidak ada yang membahagiakan orang kalau dia betul-betul menuntut ilmu kecuali ilmu itu sendiri. Ya, setelah kebahagiaan yang Allah berikan dengan iman, dengan Islam, dengan ittiba' sunnah dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu para salaf dahulu tidak tergantikan ilmu itu, sehingga mereka di zaman dulu ketika berkuasa, orang-orang berkuasa di zaman itu yang mereka tegakkan hukum Islam, ulama itu tidak ada yang tertarik dengan kekuasaan. Tidak ada. Bahkan sebagian mereka difitnah seakan-akan ingin kekuasaan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah difitnah di zaman beliau, di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid, bahwasanya beliau mempengaruhi orang untuk ingin berkuasa, menguasai kekhilafahan. Tidak. Dan itu semua fitnah. Padahal itu zaman keemasan Islam dan juga zaman-zaman artinya Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul ditegakkan di dalam kekuasaan, di dalam semua wilayah, ya. Tetapi mereka tidak tertarik sama sekali karena mereka menganggap ilmu ini a'zam dari semua ini. Artinya setelah iman kepada Allah, setelah ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita berusaha dengan doa, dengan kesungguhan, dan semua itu butuh proses. Dan ilmu ini kita tidak berhenti sampai kita merasa bahwa kita sudah selesai menuntut ilmu. Tidak. Kita berhenti manakala Allah Subhanahu wa taala berhentikan kita dengan ajal yang Allah Subhanahu wa taala tutupkan. Seperti dikatakan kepada Imam Ahmad ketika beliau masih menulis hadis Rasulullah SAW, kemudian muridnya berkata, "Ya Imam, ila mata al-ilm?" Sampai kapan menuntut ilmu ini? Kemudian beliau mengatakan, "Minal mahbarati ilal maqbarah." Ilmu itu dituntut dari kita mengenal pena itu sampai kita masuk ke kuburan. Ya. Dan itu bukan karena dipaksa-paksakan, tidak, tapi karena beliau diberikan hidayah dan anugerah oleh Allah mencintai ilmu itu. Dia tidak akan bisa hidup tanpa ilmu itu. Dia akan mati seperti matinya ikan di dalam lautan kalau dia tidak ada airnya. Jadi ilmu itu adalah nyawa bagi seorang penuntut ilmu. Dia akan mati dan tidak akan merasakan kelapangan hidup kecuali dengan ilmu. Karena ilmu itu sebab kita tahu ini jalan surga, ini jalan neraka. Jalan surga itu jalan-jalannya pasti membahagiakan. Jalan-jalan neraka itu walaupun tampak mudah, menyenangkan, dan seperti melalaikan orang dan menjadikan orang itu seakan-akan dia senang, bebas, tetapi dia jalan kesengsaraan. Tidak ada orang yang senang dengan dunia ini dengan menyelisihi Allah dan Rasulullah SAW untuk mendatangkan kemurkaan Allah, lalu dia mengatakan bahwa dia bahagia. Tidak ada. Sudah banyak kita dengar orang-orang yang bertaubat dan itu ibrah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia sudah ditundukkan kepada mereka dunia istidrajan pada awalnya, lalu kemudian Allah berikan hidayah kepada taubat, diluaskan dunia, diluaskan kekuasaannya, diluaskan kesenangan dia terhadap dunia dan sebagainya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan hidayah kepada mereka, yaitu jalan ilmu, jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua jalan-jalan yang tadinya menyelisihi Allah, walaupun mereka terbuka bagi mereka dunia dan sebagainya, itu tidak membahagiakan mereka. Jauh mereka lebih bahagia dengan jalan ilmu, jauh mereka lebih bahagia dengan jalan mengamalkan ilmu. Dan kalau kita merasa bahwa kita ini menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, ibadah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari jalan ilmu ini, lalu kita merasa tidak ada bahagia padanya, tidak kita merasa senang, dilapangkan dada dan tidak merasa berbahagia dengannya, maka kita harus muhasabah diri, murajaah diri. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jangan-jangan niat kita di dalam menuntut ilmu lalu kita merasa sempit hati, terpaksa, tidak bahagia di majelis ilmu, berarti kita menuntut ilmu itu tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kita muhasabah diri, murajaah diri, baik kita sebagai murid, baik kita sebagai guru, ya. Kalau kita mengajar itu justru merasa seakan-akan mengajar ini tidak membahagiakan,
tidak menyenangkan kita, kita tidak bersemangat untuk mengajar, padahal tidak ada uzur kita kecuali hanya apa yang ada di dalam hati kita dari rasa berat. Berarti kita harus muhasabah diri, ya. Karena sebagian ulama itu bahkan disebutkan, dan ini realita yang ada pada mereka dulu, itu realita hidup juga di zaman ini. Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah Al-Quran yang mereka baca dahulu, dan kita harus memahami Al-Quran, sunnah Nabi SAW seperti juga yang dipahami oleh mereka dulu di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, zaman ulama hadis, zaman kemasannya. Amalan mereka juga harus kita amalkan seperti amalan mereka. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang itu beriman seperti kalian para sahabat beriman, sungguh mereka betul-betul mendapatkan hidayah. Jadi harus kita pahami seperti itu. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti, dan beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadis, disebutkan beliau kalau sakit, ya, dan ini tentu seperti kita sebutkan, belum tentu kita akan mencapai tingkat derajat mereka itu, tapi kita jadikan ibrah, kita ulang-ulang itu, kita baca, kita dengar sejarahnya, kita baca sejarahnya, supaya membangkitkan kita yang jauh masanya dengan mereka, yang kita berada di dalam kehidupan zaman atau masa yang ujiannya tidak mudah seperti ujian mereka dahulu. Kalian para santri sekarang ujiannya besar. Orang-orang dulu tidak melihat hal-hal yang maksiat itu mudah, kecuali mereka pergi ke tempat-tempat maksiat. Apalagi kalau digambarkan misalnya di zaman tabi'in, bahwasanya sebagian mereka salaf dulu mengatakan di Madinah itu sangat jarang sekali kita melihat wanita, padahal mereka keluar rumah mereka, dia ke pasar, dia ke tempat, jarang mereka menemukan wanita. Pun kalau mereka menemukan wanita-wanita yang berhijab, tertutup, tidak kelihatan dan sebagainya. Di sekarang, di zaman ini, ya, baru keluar dari pondok atau masih di pondok, bisa kalian lihat perempuan, fitnahnya ada dan sebagainya. Artinya ujian kalian lebih besar. Ujian kalian lebih besar secara zahir. Oleh karena itu, dengan sedikit ilmu kita membutuhkan taufik lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu para ulama kita, mereka adalah yang terbesar ujian mereka, artinya secara hakiki. Dan itu kita lihat dalam sejarah mereka, dalam menuntut ilmu, bagaimana kesungguhan mereka, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita wajib berusaha dengan doa, dengan bersyukur terhadap nikmat ini, supaya kita betul-betul sampai kepada titik kebahagiaan, dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita berada di pondok, bukan karena kita dekat dengan orang alim, bukan karena kita banyak kitab, bukan karena kita misalnya rajin, bukan, itu semua taufik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.